wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan agar kita bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti masuk semua ya ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sehingga nantinya materi yang diberikan bisa bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita belajar materi baru, apakah ada yang masih ingat mengenai materi yang telah Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Jika ada, silakan angkat tangan dan langsung paparkan apa saja yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, benar sekali, tepuk tangan yang meriah untuk teman kalian. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem tata surya beserta benda-benda langit yang menyusunnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bumi, itu rotasi bumi, revolusi bumi, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Untuk keterampilan yang harus kalian miliki yaitu menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran dari berbagai sumber informasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bentuk bumi. Yang kedua, siswa mampu menerangkan terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Yang ketiga, siswa mampu memberi contoh dampak dari rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan. Yang keempat, siswa mampu menganalisis dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Yang kelima, siswa mampu menganalisis terjadinya siang dan malam. Dan yang keenam, siswa mampu membuat gambar menarik tentang terjadinya siang dan malam. Pada pertemuan ini, kita akan belajar dan berdiskusi secara berkelompok. Untuk itu, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Apakah sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi silakan diperhatikan dan simak baik-baik ya. The Earth and its movements. The Earth is the third planet from the Sun. And it has a unique characteristic that no other planet we know has. It's the only one that has life on it. Life of all types, plants, animals. Its average temperature is 15 degrees Celsius, and because our planet also has water and an atmosphere, it is the perfect place for life. Like other planets of the solar system, the Earth moves in two different ways. One is called rotation, and the other is called revolution. Rotation is the movement of the Earth on its own axis. Rotate means to turn, so the Earth turns around a slightly inclined imaginary line that joins the two poles called the axis. Do you know how long it takes to make a complete turn? It takes 24 hours to make one rotation. Think about it for a second.
One day and night together, lasts 24 hours too. So the movement of rotation causes day and night. Interesting, right? Now let's see the movement of revolution. As you can see in the pictures, the Earth goes around the Sun in an elliptical orbit. That might sound a little strange, but if you look, you'll see it's simply the journey that the Earth makes around the Sun. Do you know how long it takes the Earth to make a complete revolution around the Sun? Well, it takes 365 days. Exactly 1 year. This revolution movement is what makes the spring with its colourful flowers, the hot summer full of fun, the autumn when leaves fall from the trees to the ground, and the cold and frosty winter. So let's remember the two kinds of movement that the Earth makes. There is rotation, which is the Earth turning around itself, causing day and night, which lasts exactly 24 hours, the same as a whole day. And there is revolution, which is the Earth travelling around the Sun, which takes 365 days and causes the seasons. So now you know the movements of the Earth. Goodbye everyone. Anak-anak, setelah kalian mengamati video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian pahami atau apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apakah ada yang bisa mengungkapkan atau menjelaskannya? Jika ada, silakan angkat tangan kalian. Oke, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman kalian. Nah, adakah lagi yang ingin menjelaskan mengenai video tersebut? Ya, silahkan. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi. Baik, apa yang dijelaskan oleh teman-teman kalian itu sudah benar. Jadi, dalam video tersebut itu menjelaskan mengenai karakteristik bumi, rotasi bumi, evolusi bumi, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, sekarang silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian tuliskan sesuai pemahaman kalian mengenai kondisi bumi, rotasi, dan dampaknya, evolusi, dan dampaknya. Nah, kira-kira Ibu beri waktu 15 menit cukup? Oke anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kalian simpan terlebih dahulu hasil diskusinya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai terjadinya siang dan malam sesuai dengan yang Ibu janjikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, apakah semua kelompok sudah menyiapkan alat dan bahan yang telah Ibu minta pada pertemuan sebelumnya? Jika sudah, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan terdiri dari kardus, kemudian ada bola yang diibaratkan sebagai bumi, ada senter diibaratkan sebagai matahari, ada benang wol, ada sulasi, dan juga ada gunting. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melilitkan benang wol pada bola dan kemudian kita rekatkan dengan menggunakan sulasi. Langkah selanjutnya yaitu potong bagian atas kardus, kemudian buat pola lingkaran seukuran dengan senter pada sisi samping kardus. Kemudian kita gunting pola yang telah dibuat tadi dan selanjutnya tempelkan tali bola tadi pada bagian atas kardus, kemudian sejajarkan dengan lubang yang telah dibuat tadi. Kemudian beri tanda A pada salah satu bagian bola dan beri tanda B pada bagian lainnya. Kemudian letakkan senter pada lubang tersebut dan nyalakan. Kita amati pada bagian A dan juga pada bagian B terjadi apa.
Oke anak-anak, untuk waktu praktikum sudah selesai. Jadi silakan dilanjutkan dengan mendiskusikan hasil pengamatan yang telah kalian peroleh dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk mendukung hasil pengamatan yang telah kalian dapatkan, kalian bisa mencari sumber dari referensi lain, misal dari buku ataupun dari sumber lain yang relevan. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil diskusi kalian di depan kelas. Anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusinya? Jika sudah selesai, silakan kalian mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Untuk setiap kelompok, hanya perwakilan satu orang saja yang maju di depan kelas. Untuk presentasi, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Presentasinya sangat bagus ya, good job untuk kelompok 1. Nah, apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan untuk kelompok 1? Jika tidak ada yang ingin bertanya, menanggapi, ataupun menyanggah, kita lanjut presentasi kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Penjelasannya sangat menarik. Good job juga untuk kelompok 5. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, di antara kalian adakah yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Jika ada, silakan angkat tangan kalian. Ya, silahkan. Baik, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman kalian. Penjelasannya sangat hebat ya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan teman kalian tadi. Jadi, pada pertemuan hari ini kita telah belajar mengenai kondisi bumi, rotasi bumi, revolusi bumi, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Ya, seperti yang dijelaskan dalam video yang telah ditampilkan tadi, bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya. Bumi itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh planet lain, yaitu bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, bentuk bumi itu sebenarnya tidak benar-benar bulat, tetapi sedikit lonjong. Pergerakan bumi itu ada dua, yaitu ada rotasi bumi dan juga ada revolusi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan bumi berputar pada porosnya atau sumbunya. Nah, untuk sekali melakukan rotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau biasanya digenapkan menjadi 24 jam. Bumi melakukan rotasi dari barat ke timur. Dampak dari rotasi bumi yaitu yang pertama terjadinya siang dan malam. Seperti yang telah kita praktikkan tadi, kita melakukan praktikum mengenai terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari dia akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari dia akan mengalami malam. Dampak yang kedua yaitu adanya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini menyebabkan matahari ini seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal matahari itu tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi. Kemudian dampak yang ketiga yaitu perubahan arah angin. Dan dampak yang keempat yaitu perbedaan waktu di beberapa wilayah. Seperti di Indonesia sendiri ada 3 waktu, yaitu ada WIB, waktu Indonesia Barat, WIT, waktu Indonesia Timur, dan WITA, waktu Indonesia Tengah. Gerak bumi yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan gerak bumi
mengelilingi matahari. Untuk melakukan revolusi, bumi memerlukan waktu 365 hari atau 1 tahun. Dampak dari revolusi bumi yang pertama yaitu terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam. Kemudian yang kedua yaitu gerak semu tahunan matahari, dan yang ketiga yaitu pergantian musim. Nah, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham mengenai apa yang telah Ibu jelaskan tadi, silakan bisa ditanyakan. Bagaimana, tidak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Baik, demikianlah pembelajaran pada pertemuan hari ini. Mari kita bersama-sama menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai pergerakan bulan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Untuk itu, silakan kalian baca materinya dan juga kalian pelajari ya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.